Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, ini merupakan tayangan yang ketiga dari 3 tayangan yang telah saya persiapkan mengenai perempuan dan naga yang diambil dalam kitab Wahyu pasal 12. Dalam tayangan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perempuan, naga, dan kini saatnya kita mempelajari tentang anak yang dilahirkan oleh perempuan dalam penglihatan Yohanes. Dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat, menurut kitab Wahyu pasal 12 ayat 4, kita membaca bahwa naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera setelah perempuan itu lahir, ini tampak merupakan referensi historis terhadap upaya Raja Herodes untuk menghancurkan Yesus ketika masih kecil dengan memerintahkan pembantaian anak-anak di usia batita, pembunuhan semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah yang tinggal di dalam atau sekitar Bethlehem dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Namun malaikat Tuhan telah memperingatkan Yusuf untuk melarikan diri ke Mesir bersama istrinya dan Yesus agar anak itu tidak dihancurkan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 sampai 5, naga itu siap untuk menelan anak itu segera setelah ia lahir, digenapi dalam upaya Herodes Agung, pengikut Roma, untuk menghancurkan raja orang Yahudi yang baru lahir. Anak laki-laki itu jelas adalah Yesus yang digariskan, yang ditetapkan, dan diberikan sebuah pemerintahan untuk memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Meskipun usaha setan untuk menghancurkan Yesus ketika ia masih anak-anak gagal, iblis tidak menyerah. Sebelum dimulainya pelayanan Yesus, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Selama pencobaan ini, setan coba membuat Yesus melanggar hukum Allah dan menyembah Dia, bukan Allah. Iblis menawarkan kepada Yesus semua kerajaan di bumi, di dunia, dan kemuliaannya jika Yesus mau menyembahnya. Namun Yesus tidak melakukan. Ketika pelayanan Yesus digenapi dan tibalah saatnya baginya untuk menyerahkan nyawanya sebagai pembayaran atau tebusan atas dosa-dosa manusia, setan hadir sekali lagi. Pada kesempatan ini, setan adalah sosok yang membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Meskipun setan jelas terlibat dalam penyaliban Yesus, ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana Allah untuk penebusan umat manusia. Seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 15, akan ada permusuhan yang terus-menerus antara ular dan perempuan, dan benih yang akan datang dari perempuan itu. Lebih jauh, bagian ini merupakan bahwa setan akan memiliki keberhasilan yang terbatas dalam hal dapat meremukan tumit Kristus dengan mempengaruhi orang-orang untuk mengkhianati Yesus, dan dengan mempengaruhi orang yang akan mengkhianati Yesus, dan bahwa Yesus akan meremukannya, kepala setan, dengan melawan godaannya dan memenuhi syarat untuk menggantikannya sebagai penguasa dunia ini. Jadi, mengapa setan menghabiskan begitu banyak upaya dalam upayanya untuk menghancurkan Yesus? Karena jika tidak ada juru selamat yang sempurna untuk membayar hukuman atas dosa-dosa manusia, maka dengan sendirinya rencana Allah akan digagalkan. Tanpa juru selamat, manusia tidak dapat diampuni dosa-dosanya, dan mereka juga tidak dapat hidup selamanya dalam keluarga kekal Allah. Selain upayanya untuk menghancurkan Yesus, setan memiliki sejarah panjang dalam menganiaya umat Allah, khususnya anggota gereja Allah.
yang diwakili oleh perempuan di bagian akhir kitab Wahyu pasal 12. Meskipun ada penganiayaan yang hebat sejak hari-hari awal perjanjian baru gereja itu didirikan, Allah mengizinkan perempuan itu melarikan diri ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya mereka memelihara di sana 1260 hari lamanya. Ayat ini menunjukkan bahwa gereja yang sejati dilindungi oleh Allah selama 1260 tahun lamanya. Dan Yehezkiel pasal 4 ayat 6 menunjukkan bahwa satu hari dapat mewakili satu tahun. Selama masa ini yang mungkin berlanjut hingga abad pertengahan, gereja dilindungi dari musuh-musuhnya, termasuk kekaisaran Romawi dan kekristenan palsu. Menyadari pentingnya peristiwa ini, setan sang naga kini memiliki geram yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu pasal 12 ayat 12, sebelum Kristus kembali untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi, ia kemudian mengarahkan amarahnya kepada umat Allah. Mereka merupakan kelanjutan dari perempuan dalam Wahyu yang melahirkan anak laki-laki. Namun Allah tidak akan membiarkan setan menghancurkan umatnya. Yesus telah berjanji bahwa gerbang Hades tidak akan mengalahkannya. Untuk melindungi umatnya, perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, yang berarti ia akan dibawa dengan selamat ke tempatnya, di mana ia akan dilindungi selamanya. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, tampaknya 3,5 tahun dari hadapan ular itu. Ini cerita yang kaya akan simbolisme, melukiskan perseteruan abadi antara kebajikan dan keburukan, pembelaan ilahi bagi hamba-hambanya, serta kemenangan terakhir dari kebenaran atas kekuatan kegelapan. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir mengajarkan kepada kita bahwa akan ada sebuah kekuatan yang berusaha melawan kita. Jikalau kita adalah benar-benar umat pilihan Allah, kita tidak akan memiliki perilaku-perilaku yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh setan dan para pengikutnya. Meskipun kita ada di dalam gerejanya, jikalau perilaku kita masih sama seperti perilaku yang ada di dunia, maka saudara, kita tidak ubahnya seperti setan dan para pengikutnya. Untuk itu saudara, mari kita hidupi firman Tuhan dan kita hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya, sehingga berkat pemeliharaan, pertolongan, dan juga kekuatan dari surga senantiasa akan menyertai kita hingga pada akhir kesudahannya. Puji nama Tuhan, jikalau saudara diberkati dari ketiga tayangan ini, saudara bisa bagikan ketiga tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain, sehingga mereka mendapatkan berkat sebagaimana saudara dapatkan berkat yang demikian. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.